Saya meminta Rismon Sianipar membuktikan, menunjukkan ijazah S1, S2, S3 ke ruang publik. Ia dengan ngotot paksa Joko Widodo harus membuktikan, menunjukkan ijazahnya ke ruang publik. Hari ini saya menantang Anda. Anda jangan hanya jago nunjuk orang, meminta orang lain untuk membuktikan ijazahnya ke ruang publik. Sementara Anda sendiri belum pernah menunjukkan bahwa Anda itu S3, Anda itu S2, Anda itu S1. Kapan dan di mana? Tolong buktikan ke kami. Saya sudah cek di Peredikti, tapi nama Anda S3-mu itu masih belum kelihatan. Tolong buktikan ke kami. Ya, saya ingin dan saya menantang Rismon Sianipar. Kalau Anda jago, kalau Anda bermental berani, Anda bisa koreksi orang, Anda bisa tunjuk muka orang. Kali ini saya tunjuk muka Anda. Tolong buktikan bahwa Anda pernah kuliah. Anda pernah kuliah S1, S2, S3. Di mana kampusnya? Skripsi judulnya apa? Tesis judulnya apa? Doktor judulnya apa? Siapa pembimbingnya? Berapa banyak teman kelasmu? Sistem perkuliahannya seperti apa? Siapa dosen yang mengajarkan nilai Anda tentang ijazah, skripsi, dan sebagainya? Siapa-siapa pembimbingnya? Tolong buktikan ke kami. Ya, jangan cuma jago nunjuk muka orang. Jangan cuma hanya bisa minta-minta orang, tapi Anda sendiri tidak punya keberanian untuk buktikan ijazah S1, S2, S3-mu. Ya. Apakah Anda hanya bisa jadi pecundang, tunjuk orang, orang itu membuktikan ijazahnya? Lantas Anda sendiri kapan buktikan ke rakyat? Saya sebagai rakyat menginginkan Rismon Sianipar tunjukin ijazahnya ke kami. Tidak hanya itu, Roy Suryo, Pak Fadila, semua tunjukin ijazahnya. Jangan cuma jago tunjuk orang, ya. Rismon, Roy Suryo, tolong dong tunjukin ijazah Anda. Tolong buktikan bahwa Anda itu pemberani. Bukan yang tunjuk-tunjuk muka orang. Jangan jago tunjuk orang. Kapan saya tunggu? Saya tunggu dan saya menantang Anda. Buktikan ke kami. Ya, jangan cuma omon. Mental penakut. Jangan tunjuk orang. Fit Alaboy. Hidup Pak Jokowi. Salah satu tafsir yang kebablasan alias bohong adalah apa yang diulas oleh seorang Ti Fauzia ketika ia memberikan komentar pada wajah ruam Jokowi. Menurutnya, Jokowi sedang mengalami depresi akibat berbohong selama 10 tahun, sehingga ia harus meminum obat-obatan depresan agar stresnya itu bisa dikendalikan, sehingga wajah ruamnya itu kembali pulih. Saya ingin katakan bahwa analisis Ti Fauzia ini adalah analisis yang bohong belaka. Sebab Jokowi memang terlihat wajahnya ruam, tetapi ia tetap beraktivitas seperti biasa, bahkan ia sempat hadir dalam acara Oto Hasibuan. Ini sekaligus saya ingin katakan bahwa kebencian seorang Ti Fauzia itu membuat tafsiran-tafsiran yang ia bangun itu hanya ingin memperkeruh situasi kita, tetapi dampaknya bagi kita yang kritis dan cerdas itu tidak pernah akan mengubah realitas terkait dengan bagaimana kita bersikap terhadap Jokowi. Sebab orang yang sudah terlanjur fitnah dan benci, maka tafsirannya itu juga penuh dengan fitnahan dan kebencian. Jadi kali ini, maaf Ti Fauzia, Anda sebetulnya yang sedang stres, karena itu Anda mengucapkan kata-kata yang justru adalah kata-kata dan kalimat yang sama sekali membuat kita itu makin melihat bahwa orang yang stres tingkat tinggi seperti Anda dan gerombolan Anda, itulah sebetulnya bagian dari politik yang selalu kita katakan sebagai politik yang penuh dengan kebencian belaka. Video Rismon Sianipar merasa ketakutan. Hanya karena kalian berada di sisi Pak Jokowi, jangan apa kalian semena-mena ya menyebarkan fitnah ya. Hanya karena kita ini ada di Pak Joko Widodo, dia mengatakan jangan menyebarkan fitnah. Kamu meminta jangan menyebarkan fitnah, tapi yang Anda lakukan kepada Pak Joko Widodo soal ijazah itu, apakah itu fitnah atau tidak? Anda yang duluan, Anda yang buka. Makanya ketika Anda yang mendalilkan, maka Anda harus membuktikan. Dan karena Anda tidak mampu membuktikan, maka kami pun membantah dan hajar Anda di media sosial. Ya, jangan Anda tantang Bang Sylvester ya, abang saya. Lawan saya Fritz Alorboy.
menantang lu, Rismon. Lu bilang menyebarkan fitnah, ya. Saya menantang Anda, kapan kita dua berdebat secara langsung? Saya tunggu, lu jangan penakut. Fitnah kepada kami, Anda yang membayar, yang mendanai. Sylvester, jaga omonganmu, ya. Atau kita ketemu lagi face to face. Kamu bilang jaga omonganmu, tetapi kamu sendiri tidak bisa jaga omonganmu. Ngaku-ngaku pakar, tapi S3-mu saja sampai hari ini belum ketahuan. Di manakah Anda kuliah S3? Ketika saya cek di Pedidikti, S3-mu itu nol. Tidak ada kabar. Kok sok-sokan seperti orang hebat? Saya menantang kamu. Berani nggak, Rismon? Sama-sama alumni gue nih. Nih, logo saya masih ada nih. Meskipun baju saya ini baju 2016, tapi masih ada. Kapan kita udah berdebat? Anda bicarakan langsung itu face to face dengan saya, Sylvester. Saya juga menantang Anda. Kapan berdebat dengan saya secara face to face, secara langsung? Jangan Anda beraninya di belakang di podcast. Kamu juga jangan berani di belakang aja. Kapan kita udah berdebat secara langsung? Ayo hadapi saya face to face. Ayo hadapi saya, Rismon. Sebelum Anda hadapi Bang Sylvester, mari saya tantang Anda. Kapan lu berhadapan dengan saya secara muka dengan muka, tatap muka, kita udah berdebat secara akademik. Terkait dengan ijazah Jokowi, terkait dengan fitnah, pasal fitnah dan lain sebagainya. Kapan? Kamu jangan banyak bacot di podcast-podcast juga. Saya tunggu. Apakah mentalmu mental podcast? Hanya bicara di depan podcast, cari panggung, cari viral, memanfaatkan momen ini. Tetapi kepakaranmu itu saja masih belum bagus, masih belum benar, masih diragukan. Kapan Fritz Alorboy tantang kamu secara langsung? Saya meminta para media undang saya Fritz Alorboy dengan Rismon Sianipar berdebat secara langsung. Gas Fritz Alorboy, dukung terus Pak Joko Widodo. Ungkap kebenaran, tangkap Rismon dan kawan-kawan yang telah masuk dalam unsur pemfitnaan atau pencemaran nama baik ijazah Pak Joko Widodo. Jangan biarkan Pak Jokowi, laporkan saja biar jadi efek jerah. Mereka merasa diri paling hebat, mereka merasa diri bahwa negeri ini milik mereka. Hajar Pak Joko Widodo sampai mereka pakai baju yang lebih keren di Hotel Pradio. Salam waras. Justru yang bikin gaduh itu Jokowi. Taruh saja ijazahnya yang asli, dikasih tahu. Wak Udin ini pintar kali bercakap. Cocok memang kau jadi advokat Wak Udin, tapi salah tempat. Ya kan Wak Udin? Ini gara-gara kau ini membenci Pak Jokowi juga lah nih Wak Udin. Berlindung di balik ya profesi advokat. Kata Wak Udin ya, justru yang bikin gaduh itu Jokowi. Wak Udin, enak kali muncung kau tuh Wak Udin bilang yang bikin gaduh itu Jokowi. Kau lah Wak Udin, ya sama kawan-kawan kau tuh yang bikin gaduh. Kenapa pula Pak Jokowi? Kalian yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, kalian yang memusuhi Pak Jokowi karena HTI dibubarkan. Terus kata Wak Udin, taruh saja ijazahnya yang asli, dikasih tahu, selesai katanya. Enak kali lah kau Wak Udin, dikasih tahu, dikasih ijazahnya ditaruh, habis itu selesai. Nggak selesai juga Wak Udin, karena yang kalian incar bukan ijazah Pak Jokowi. Yang kalian incar itu untuk menjatuhkan reputasi Joko Widodo. Dibilang Wak Udin, malah itu akan bisa apa? Itu akan bisa membalikkan opini publik secara menjungkirkan para penuduhnya. Nggak mungkin Wak Udin. Biar ditaruh di depan muka kau itu pun ya, sama di depan muka kawan-kawan kau itu, ini tidak akan pernah berhenti ya, karena yang kalian tuju bukan ijazah Joko Widodo. Kalian hanya ingin membuat kekacauan di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Dibilang Wak Udin, Jokowi malah naik katanya nama Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak perlu Wak Udin malah naik namanya. Justru Pak Jokowi melaporkan kalian tukang fitnah lah, malah makin naik nama Pak Jokowi. Itu dia Wak Udin. Terus kata Wak Udin lagi, ya kalian ini pembohong, ini ijazah yang asli. Pintar kali, pandai kali muncul Wak Udin nih. Ya kan, kalau bicara. Kata dia, pembohong, ya ini ijazah yang asli. Kalian ini pembohong, ini ijazah saya yang asli. Habis itu kata dia, ya selesai masalah ijazah ini. Nggak mungkin selesai Wak Udin. Kau bilang selesai, itu udah kita close. Nggak mungkin close. Ya, pihak yang mengeluarkan ijazah UGM sudah mengklarifikasi berulang-ulang, kalian nggak percaya. Apalagi Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Nggak mungkin kau percaya Wak Udin.
HTI mana mungkin percaya, degilen tampun. Contohnya tahu lah Pak Udin. Kata Pak Udin ya, tapi karena nggak ada, katanya karena nggak ada ijazah Pak Jokowi. Kita tunggu aja di pengadilan Pak Udin, baru nanti nampak kau ijazah Pak Jokowi. Ya Pak Udin. Berarti ini kan bikin gaduh. Kau yang bikin gaduh. Ya, emosi pula gara-gara kau bilang Pak Jokowi bikin gaduh, bukannya kalian yang bikin gaduh. Menuduh tanpa bukti. Kalian menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Habis itu Pak Jokowi mau menunjukkan ijazah aslinya sama kalian. Habis itu minta diperiksa. Banyak cantik muka kau Udin. Katanya yang bikin gaduh ya siapa? Jokowi dan kuasa hukumnya. Inilah kalau mulut-mulut orang tukang fitnah kayak gini lah. Kata dia lagi ya kan, kalau saya jadi kuasa hukumnya, nggak mungkin kau jadi kuasa hukum Pak Jokowi. Ya, nggak level kau menjadi kuasa hukum Pak Jokowi. Kuasa hukum Pak Jokowi itu kau tengok tuh berkelas Pak Udin. Ya ngomong itu Pak Udin sopan santun. Bukan kayak kau. Macam ngajak berantem. Kata Pak Udin, kalau dia jadi kuasa hukumnya, terlepas saya sudah melihat ijazah aslinya, saya kasih advice katanya. Advice Pak Udin, bukan advice. Begini Bapak, kami meyakini asli, tapi kan bukan hanya kami yang butuh keyakinan Bapak. SCCE dia jadi kuasa hukum Pak Jokowi. Itu kata dia, tapi seluruh rakyat Indonesia, hemat kami Bapak, ijazah ini kita kasih tahu kepada publik, bahkan kita siap untuk diuji. Kan enak kali muncung kau tuh. Nggak mungkin lah, ya. Makanya kau nggak diangkat Pak Jokowi jadi tim kuasa hukumnya, karena kau tim kuasa hukum abal-abal. Harusnya tim kuasa hukum itu kalau sudah kliennya direndahkan, difitnah, ya harus dibawanya ke jalur hukum Pak Udin. Bukan kayak kau. Ini ngakal-ngakali namanya Pak Udin. Kata Pak Udin, karena kami meyakini ini asli Pak. Ilmu Pak Udin. Pak Udin, ilmu kau udah basi. Pak Udin, kau tengok tuh kuasa hukum Pak Jokowi. Semuanya itu Pak Udin, bicaranya itu teratur. Ya, bicaranya slow tapi pasti. Bukan kayak kau menggebu-gebu kayak preman di pasar. Dibilang Pak Udin, kami sudah punya perkara lain. Ya, ini yang modelnya seperti itu maksud Pak Udin contohnya. Dan kami bisa meyakinkan ini asli. Dia menyamar menjadi kuasa hukum Pak Jokowi. Terus kata dia, selesaikan, bukan membangun narasi. Ya, kami tidak akan menunjukkan ijazah sepanjang tanpa perintah pengadilan. Itu betul Pak Udin. Ya, Bapak Joko Widodo tidak akan menunjukkan ijazah aslinya kecuali perintah dari pengadilan. Betul itu. Pengacara Pak Jokowi betul. Untung nggak kau pilih Pak Jokowi pengacaranya. Kalau nggak berabe. Kata Pak Udin lagi, setelah ada perintah pengadilan sudah dibuktikan di Solo nggak datang itu barang. Ya nggak mungkin lah datang itu barang Pak Udin. Ya, Pak Jokowi nggak mau kok. Yang adanya apa namanya itu? Mediasi. Pak Jokowi minta perkara dilanjutkan supaya yang menuduh itu ya kan bisa berbalik tuduhan palsu. Apa pula kau? Enak-enak kali kau nggak datang itu barang. Ya memang barang itu nggak perlu didatangkan. Kata Pak Udin lagi, penyesatan opini publik. Ada kebohongan dan ada penyesatan opini publik, intimidasi. Pak Udin, penyesatan opini publik itu dari muncung kau itu. Yang selalu menggiring opini ya kan bahwasanya ini semua kekacauan ini adalah kesalahan Pak Jokowi. Yang seolah-olah Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Bukannya kau tuh. Ya Pak Udin yang selalu menebar kebohongan. Ya, penyesatan publik. Intimidasi, apa intimidasi? Pak Jokowi melaporkan kalian, ya udah sesuai prosedur, kenapa intimidasi? So, kata Pak Udin, siapa yang masih mempersoalkan dan mempersoalkan akan dipersoalkan? Ya jelas lah, siapa saja kalian yang memfitnah Joko Widodo ijazahnya palsu akan dipersoalkan oleh Bapak Joko Widodo melalui jalur hukum. Kata dia, orang berpendapat kok dipersoalkan. Siapa kawan kau yang berpendapat? Coba tanya, si Panci, si Rismon, si Tipa. Itu tukang fitnah Pak Udin, bukan berpendapat.
Terus kata Pak Udin, orang yang mengkaji ilmu kok dipersoalkan. Ilmu apa yang dikaji? Ilmu alam. Mana ada orang mengkaji ijazah orang? Ya Pak Udin, kalau mau dikaji itu si Titipa itu, tuh ciptakanlah obat apa, ya kan, yang bisa ciptakannya, karena dia dokter. Si Rismon nggak usah mengkaji ijazah tanpa izin. Si Panci sok telematika, teletabis Pak Udin. Dibilang dia orang yang bersuara untuk membela bangsanya. Bangsa yang mana yang mau dibela dia? Bangsa Indonesia ini tak perlu dibela dia, karena bangsa Indonesia ini percaya ya Joko Widodo ijazahnya asli. Kalau nggak bisa dia jadi wali kota, gubernur, presiden 2 periode Wak Udin. Rakyat Indonesia ini sudah cerdas, jangan pengen bodoh-bodohi lagi. Cukup kalian aja yang pau. Dibilang Wak Udin ya kan, negara yang kata dia, untuk membela bangsanya, negaranya, yang membersihkan reputasi kampusnya. Siapa bilang ya si Rismon, si Tipa, sama si Panci mau membersihkan reputasi kampusnya? Justru dialah memalukan kampusnya. Kok ada alumni UGM sebengak orang itu yang menuduh ijazah Jokowi palsu, sementara UGM sudah mengklarifikasi berulang-ulang ijazah Jokowi asli. Terus kata dia lagi, ya, dibilang dia kalau dalam hal ini kan Rismon, Tipa, Roy itu kan punya kepentingan motif membersihkan reputasi kampusnya. Kok dianggap suatu pidana? Dia mempermalukan UGM. Ya, kok bisa UGM ya kan punya alumnus seperti si Tipa, si Panci sama si Rismon yang tidak percaya dengan UGM sendiri. Ini sudah sampai pada kategori kalau bahasanya saya Jokowi panik. Kalian yang panik karena dilaporkan Pak Jokowi. Wak Udin, nanti aja di pengadilan kau suruh tuh geng kau tuh membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu, biar kita lihat nanti. Ya Wak Udin ya, jangan banyak kali bacot kau di situ Wak Udin.